Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Meskipun hari ini hari libur cuti bersama, tapi karena saya mengejar deadline, jadi ya terpaksa saya menyelenggarakan meeting pada siang hari ini. Untuk meeting pada siang hari ini masih sama, kita pembahasannya masih sama mengenai kebugaran jasmani pada unsur daya tahan, masih sama, cuma nanti tesnya akan berbeda. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberikan manfaat, diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Oke, kita pertemuan hari ini adalah pengukuran kebugaran jasmani pada unsur daya tahan. Yang kemarin kita sudah lakukan adalah lari 1000 meter ya. Itu bagian tes dari TKJI. Yang sekarang nanti sama lari, tapi jaraknya menjadi 2,4 km atau sekitar 2.400 meter. Jadi lebih jauh. Lari ini dikemukakan atau diciptakan oleh Cooper ya, dari Harvard University. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk unsur daya tahan menggunakan instrumen terstandar. Instrumennya adalah instrumennya Cooper, lari yang berupa lari 2,4 km. Kemudian mempraktikkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk unsur daya tahan. Jadi selain kalian menganalisis pengukurannya, latihan pengukurannya, kalian juga nanti mempraktikkan pengukurannya. Jadi nanti mempraktikkan sekaligus menganalisis yang berupa lari 2,4 km. Serta nanti juga membuat video dokumentasi praktik pelaksanaannya. Video dokumentasi nanti diedit yang baik, kemudian diupload di YouTube, nanti dikompetisikan saat kelas ya. Nanti dikompetisikan, silakan video yang sudah diupload nanti di-share, dibagikan di grup mana, minta ditonton, di-like. Untuk alat dan fasilitas yang perlu disiapkan adalah lintasan. Lintasannya ditentukan menggunakan Google Maps seperti yang pembelajaran kemarin. Jaraknya tapi kalau yang kemarin 1000, sekarang 2.400 atau 2,4 kilo. Kemudian untuk pelaksanaannya juga sama seperti kemarin, cukup start lari tapi sebelum pelaksanaan ini dimulai, seperti kemarin juga harus ada pemanasan. Tapi sebelum pemanasan ngitung denyut nadi ya, denyut nadi di pergelangan tangan boleh, di leher sini boleh. Yang penting denyut nadinya terukur. Ngitungnya tidak usah selama 1 menit ya, kelamaan ya. Dihitung cukup 15 detik saja. 15 detik kamu ngitung denyut nadi, dapat berapa kali denyutan. Nah, hasilnya itu nanti dikalikan 4. Itulah hasil denyut nadi selama 1 menit. Setelah itu, pemanasan, kemudian start lari dari titik yang telah ditentukan. Jadi kamu sudah menentukan dengan Google Map, startnya dimulai dari sana, kemudian lari bersamaan dengan dimulainya stopwatch. Untuk hasil analisisnya, setelah lari itu kan nanti didapat waktu berapa menit ya, durasi larinya ya. Nah, itu yang dilihat adalah tabel ini. Untuk usia kalian kan berarti 16 tahun ya, 16-15 ya. Yang dilihat berarti pada kolom yang pertama, yang kolom usia 13 sampai 19 tahun itu. Jadi ada yang kategori sangat kurang itu kalau didapatkan hasil lari, kamu lari 2.400 meter itu durasinya 18 menit 30
detik, itu hasilnya sangat kurang. Kemudian Sekarang selesai. Kemudian 16 menit 55 detik sampai dengan 18.30 detik itu kategorinya kurang. Kemudian untuk 14 menit 31 detik sampai 16 menit 54 detik itu hasilnya sedang. Sedangkan untuk kategori baik, waktu yang harus kalian tempuh adalah 12 menit 30 detik sampai dengan 14.30 detik. Itu nanti masuk kategori baik. Kemudian untuk kategori baik sekali itu 15 menit 50 detik sampai dengan 12 menit 29 detik. Sedangkan ada kategori di atasnya baik sekali, itu kategori terlatih, dianggap saja itu atlet lah. Itu kalau hasil yang diperoleh larinya kurang dari 19 menit sampai 15, kurang dari 11 menit 50 detik. Itu nanti masuk kategori di atasnya baik sekali. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti ketika kalian sudah memperoleh hasil, kamu masuknya kategorinya apa? Misalkan kurang bugar. Misalkan kurang bugar, berarti tindak lanjutnya kalian harus berlatih atau berolahraga. Misalkan hasilnya sudah baik atau baik sekali, berarti tindak lanjutnya olahraganya juga dipertahankan biar hasilnya tidak, saat ada tes lagi hasilnya tidak akan menurun. Nah, untuk tindak lanjutnya cara latihannya bagaimana? Jadi latihannya boleh bersepeda, boleh berenang, boleh jalan, jogging, apapun yang kalian sukai. Namun yang perlu diperhatikan adalah latihannya berdasarkan denyut nadi. Jadi kemarin sudah belajar menghitung denyut nadi maksimal ya. 220 dikurangi dengan usia ya. Halo? Iya, Pak. Sudah paham ya kemarin ya menghitung denyut nadi maksimal ya? Paham. Nah, sekarang kita menghitung denyut nadi latihan. Latihan di sini adalah latihan untuk kebugaran. Jadi kalau kemarin denyut nadi maksimal saja, sekarang denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan itu adalah 60% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Sini saya contohkan ketika usianya 16 tahun, 60%-nya denyut nadi maksimalnya ada sekitar 122 denyutan per menit sampai 80%-nya denyut nadi maksimal ada 163. Jadi ketika kalian latihan, denyut nadi kalian pas ketika latihan, denyut nadinya diukur belum mencapai 122 sampai dengan 163 denyutan per menit, itu berarti latihannya belum maksimal atau latihannya belum mencapai zona latihan. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk berdiskusi, bisa mengemukakan pendapat, bisa bertanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, berarti setelah lari kan jalan ringan itu toh Pak. Lah terus langsung hitung denyut nadinya. Ini yang kamu tanyakan saat tindak lanjut, saat latihan biasa atau saat pengukuran? Saat pengukuran. Saat pengukuran. Kok latihan saat tes itu loh Pak. Kan setelah lari namanya 1000 meter. Lah setelah selesai itu langsung dihitung denyut nadinya apa enggak? Ya. Jadi ketika ini larinya kan 2400 meter ya. Ketika kamu sudah mencapai jarak 2400 meter, langsung diukur denyut nadinya, dilaksanakan, diedit, diupload di YouTube, terus nanti dikompetisikan. Dikompetisikan itu maksudnya nanti ada penilaian dari saya. Jadi saya punya lembar observasi penilaian. Kemudian ada
ada juga nanti misalkan siapa yang dapat like terbanyak itu nanti ada penghitungannya. Untuk teknisnya nanti saya upload atau saya kirimkan di Google Classroom atau di Silena ya, di dua-duanya Mas. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita, saya refleksi, saya ringkas pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah latihan pengukuran daya tahan dengan instrumen lari dari Cooper, jaraknya 2,4 km. Kemudian lari ini bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiovaskuler. Kemudian untuk hasilnya nanti dianalisis, mungkin kalian nanti mempraktikkan. Setelah mempraktikkan hasilnya dianalisis. Setelah dianalisis nanti ditindaklanjutinya dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan, menghitung denyut nadi pada zona latihan, kemudian melakukan latihan ketika hasilnya tidak baik, atau mempertahankan latihan kebugaran ketika hasilnya sudah baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak usah lama-lama ya. Atau ada pertanyaan lagi mungkin? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya tutup. Terima kasih. Silakan dipimpin berdoa. Cindy, silakan. Siapa, Pak? Cindy. Ditampakkan wajahnya pemimpin berdoa. Jangan, Pak. Oh, belum mandi, yowes. Silakan. Belum. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Kemudian jangan lupa tadi tugas-tugasnya dikerjakan di Silena. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Musa. Silakan boleh meninggalkan meeting.